Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 25. Mara seakan bisa mengerti siapa dia yang Vano maksud. Tentu saja Raka. Karena tadi ia memang diantar pulang oleh pria itu. Yang Mara tak mengerti, kenapa Vano bisa tahu jika tadi ia pulang bersama Raka. Hah, siapa? Tanya Mara pura-pura bodoh. Om khawatir sama kamu. Sayang, handphone kamu nggak aktif. Jadi tadi Om minta Ardit buat cek rumah kamu. Tapi belum sampai rumah, Ardit malah lihat kamu lagi boncengan pulang sama laki-laki itu. Ujar Vano. Kan motor aku nggak bisa nyala. Tadi panas banget kebetulan ada Pak Raka. Lumayan buat tumpangan, jelas Mara. Om beliin kamu motor baru. Enggak usah. Tadi Pak Raka udah bantu bawa ke bengkel. Dari awal Om bilang, nanti Om suruh orang buat servis motor kamu. Tapi kamu nolak terus giliran dia kamu langsung mau. Om nggak suka kamu deket-deket dia. Amara, Pak Raka cuma bantuin aku. Om? Halah, modus aja itu. Kok Om nyebelin? Dengus Mara sebal. Padahal ada Raka yang berbaik hati membantunya. Seharusnya Vano berterima kasih kepada Raka. Karena pria itu sudah membantunya bukannya malah marah-marah tidak jelas. Siapa yang nggak marah calon istrinya pergi sama cowok lain? Dih, emang udah pasti aku terima. Kalau nyebelin gini mending aku sama Pak Raka. Enggak cuma ganteng tapi baik banget. Dia juga baru putus dari ceweknya. Sesaat setelah Mara mengucapkan itu, semua sambungan telepon terputus secara sepihak oleh Vano. Awalnya Mara sempat mengumpati kesal pria itu. Namun, tak lama ada perasaan tidak nyaman. Mara tiba-tiba saja merasa bersalah. Vano pasti merasa kecewa. Karena ia malah mengandalkan pria lain. Padahal sudah jelas-jelas sejak awal pria itu sudah lebih dulu menawarkan bantuan. Dimulai dari memesankan ojek, sampai mengirim orang untuk menservis motornya tapi selalu Mara tolak. Mara yang sudah setuju berkomitmen bahkan Mara yang membuat persyaratan. Jika satu kali saja ia tahu Vano pergi bersama wanita lain hanya berdua, apapun itu konteksnya kesempatan untuk pria itu hilang. Tapi, kini dirinya sendiri yang malah berboncengan sampai menerima bantuan dari pria lain. Mara mencoba kembali menghubungi Vano tapi tak kunjung pria itu angkat. Malah mendadak ponsel Vano tidak aktif. Saat Mara tanyakan kepada Zara, gadis itu berkata jika sang papa sedang mendekam di dalam kamarnya. Dilandasi perasaan bersalahnya, malam itu juga Mara memilih memesan tiket kereta untuk menyusul Vano. Seharusnya besok lusa Vano datang berkunjung. Dan meskipun besok masih harus bekerja Mara nekat saja pergi menemui Vano. Sepanjang perjalanan Mara masih berusaha menghubungi Vano, tapi ponsel pria itu masih belum aktif. Setelah beberapa jam perjalanan Mara tiba di stasiun tujuan saat sudah hampir tengah malam. Tapi untungnya ada Zara yang menjemputnya. Dih, tua-tua ngambek. Kakak juga mau aja nyusulin. Padahal aku yakin nanti juga papa sendiri yang balik ngejar-ngejar, ucap Zara. Sesaat setelah Mara menceritakan apa yang membuatnya sampai nekat pergi menyusul Vano. Entahlah Mara hanya merasa tak enak hati. Apalagi ada kata-kata yang menurutnya sedikit berlebihan. Tak lama mobil yang Zara bawa sampai, dan gadis itu langsung memasukkan kendaraannya kembali ke garasi. Mara mengikuti saja langkah Zara yang masuk lewat pintu garasi, yang terhubung langsung dengan ruang tengah. Ruangan yang terakhir kali Mara lihat Vano dan malah sedang berbagi ciuman mesra. Kalau nggak ada di kamar, di ruang kerjanya, jelas Zara memberitahukan posisi papanya. Yang setiap malam memang kini selalu mendekam di antara kedua ruangan tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zara, Mara mulai membawa langkahnya menaiki satu persatu undakan anak tangga. Namun, Mara tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Karena ia dibuat salah fokus, di antara banyaknya foto yang terpasang di dinding tangga. Kini terpajang juga fotonya di sana. Tepatnya foto dirinya bersama Vano yang diambil secara candid, ketika perayaan hari jadi pernikahan kembaran Vano. Melihat itu Mara tak bisa menahan senyumannya. Tak menyangkan akan ada fotonya terselip di sana. Mara memilih kembali meneruskan langkahnya. Pertama Mara mengecek kamar, tangan Mara terangkat mencoba mengetuk pintu kamar pria itu. Tapi karena tak kunjung ada jawaban maka Mara memilih untuk langsung masuk. Keadaan kamar tampak kosong dan masih rapi.
Saat Mara cek balkon dan juga toilet sama saja kosongnya. Sesuai ucapan Zara sebelumnya karena Vano tak ada di kamar, maka Mara beralih mengecek ruang kerja pria itu. Seperti sebelumnya, saat Mara ketuk tak kunjung juga ada jawaban dari dalam sana. Pada akhirnya Mara memilih untuk langsung masuk. Barulah di sana, tepatnya di atas sofa ruangan tersebut terlihat Vano yang sedang tertidur dengan nyenyaknya. Tanpa membuat keributan berlebih, Mara melangkah masuk setelah sebelumnya menutup pintu kamar Vano. Dan kini, Mara sudah berjongkok tepat di samping tubuh Vano. Sofa yang Vano tiduri tampak tak cukup menampung tubuh tinggi pria itu yang membuat kaki Vano tampak menggantung. Dalam diam Mara pandangi wajah Vano. Meski usianya tak muda lagi, wajah Vano masih sangat tampan. Begitupun tubuhnya yang Vano jaga dengan sangat baik. Benar-benar pesona pria matang yang sulit sekali untuk ditolak. Namun sangat disayangkan kelakuan minus dari pria itu yang suka sekali bermain perempuan. Mungkin Vano sadar diri dengan kelebihan yang dimilikinya itu, dan benar-benar memanfaatkannya dengan baik untuk kesenangannya sendiri. Om. Mara mencoba membangunkan Vano dengan memberi usapan pada dada pria itu. Om. Mara melihat perlahan kedua kelopak mata Vano terbuka. Seketika itu juga pria itu langsung memberikan senyuman manis untuknya. Saya. Vano berucap lirih. Namun setelahnya kedua kelopak mata pria itu kembali terpejam. Sepertinya tadi Vano hanya mengigau. Om. Panggil Mara kali ini sedikit lebih keras. Yang membuat kedua kelopak mata Vano terbuka, dan seketika pria itu juga bangkit duduk dari tidurnya. Vano mengusap matanya sendiri sembari menatap tak percaya kehadiran Mara. Tadi Vano kira ia hanya bermimpi, tapi merasakan tangan kanan Mara hinggap di lututnya. Vano yakin wanita di hadapannya ini nyata. Kok kamu ada di sini? Tanya Vano. Om nggak suka aku di sini. Tanya Mara diakhiri desahan lesunya. Melihat Vano yang hanya terdiam, Mara merasa jika Vano tak menyukai kedatangannya itu. Dengan cepat Mara memilih bangkit. Tapi belum sempat melangkah pergi Vano sudah lebih dulu menahan tangannya. Vano menarik tangan Mara, yang seketika membuat tubuh Mara duduk terjatuh di atas pangkuan pria itu. Kini kedua tangan Vano sedang memeluk erat tubuh Mara, menghirup aroma manis yang ada pada tubuh wanita itu untuk meyakinkan jika marahnya ini nyata. Kapan kamu datang? Tanya Vano. Barusan? Tadi dari stasiun aku dijemput Zara, jelas Mara. Kamu kesini sendirian? Iya, sama siapa lagi? Balas Mara. Bahaya lo sayang. Harusnya kamu bilang biar nanti om yang jemput ke sana. Vano tentu saja khawatir. Mara bepergian seorang diri di malam hari seperti ini. Kamu udah kangen banget ya sampai nyusulin om ke sini. Ucap Vano tak lupa senyuman menggodanya. Siapa yang ditelepon enggak diangkat? Malah handphonenya mendadak enggak aktif. Ucap Mara diakhiri cibirannya. Udah tua masih ngambek-ngambekan. Gumam Mara. Kini tangan kanan Mara sedang bergerak memberikan usapan pada helaian rambut tebal Vano. Mara melihat bibir Vano seketika mencebik. Benar-benar terlihat seperti anak kecil yang sedang merajuk. Melihat itu, langsung saja Mara mendaratkan kecupan singkat di permukaan bibir Vano. Enggak usah mancing ya. Udah lama lo om pengen cium kamu, ucap Vano. Tangannya yang semula hanya melingkar di pinggang Mara, kini mulai menjalar naik memberikan elusan pada punggung wanita itu. Ya udah ini cium. Balas Mara yang malah menantang dengan memajukan wajahnya. Kedua telapak tangan Vano merangkum kedua sisi wajah Mara. Kemudian setelahnya ia mulai mendaratkan kecupan-kecupan singkat permukaan wajah wanita itu. Saat sampai di bibir Vano dengan sengaja menempelkannya lebih lama. Barulah setelahnya Vano kembali menjauhkan wajah mereka. Om nggak suka kamu deket-deket dia. Ardit bilang laki-laki itu sering deketin kamu, ucap Vano. Yang terdengar sangat serius. Dia cuma teman kerja aku. Dia suka sama kamu. Radar Vano sebagai seorang pria berkata tak seperti itu. Apalagi Vano sempat melihat kedekatan Mara dengan pria itu. Vano yakin jika pria itu memiliki ketertarikan dengan Maranya. Ya udah kecuali di sekolah aku coba kasih jarak sama dia. Balas Mara. Kangen banget sama kamu. Sayang, ucap Vano lirih. Kini Vano sedang menyandarkan kepalanya di dada empuk Mara. Tidur di sini ya? Ajak Vano, yang tentu saja Mara balas dengan anggukan kepala. Tidak mungkin jika ia langsung kembali.
Mungkin besok ia akan izin masuk lebih siang. Dengan senyum bahagia yang tak lepas dari wajahnya, Vano langsung mengajak Mara pergi masuk menuju kamarnya. Di dalam kamar pandangan mata Mara mengedar melihat sekitar. Tak ada yang berubah dari yang terakhir Mara lihat. Bahkan barang-barangnya yang dulu Mara tinggalkan masih ada di tempatnya. Udah berapa banyak perempuan yang dibawa ke sini setelah aku pergi? Tanya Mara. Enggak ada. Balas Vano dengan gelengan kepalanya. Masa? Cibir Mara memberikan tatapan tak percaya. Om enggak pernah tidur sama perempuan manapun lagi. Jelas Vano. Kok kuat? Dikuat-kuatin aja. Biasanya kalau udah enggak tahan om pakai ini, mainin sambil bayangin kamu, jelas Vano sembari cengengesan tidak jelas. Sembari mengepalkan tangan kanannya sendiri. Apa buktinya? Tanya Mara masih tak yakin. Tanya sendiri aja nih sama si Mulyono. Dia cuma maunya sama kamu, jelas Vano. Yang membuat Mara langsung mendaratkan tepukan kencang di dada pria itu, yang membuat tawa lepas Vano seketika terdengar. Tak lama keadaan mendadak hening, Mara dan Vano kini berdiri berhadapan dengan tangan Vano memeluk erat pinggang Mara. Tanpa diminta, Mara juga melingkarkan tangannya di leher Vano. Kedua sudut bibir Mara dan Vano terangkat membentuk senyuman tipis. Keduanya juga kini sedang saling melempar pandangan mesra. Love you, bisik Vano mesra. Tak pernah Vano sangka, jika ia akhirnya bergetar aneh di dadanya itu kepada Mara. Om mau, ya? Tanya Mara dengan mata memicing, untuk menghilangkan sedikit kegugupan dalam dirinya. Mau banget, tapi sesuai janji Om gak akan sentuh kamu sampai kamu jadi istri Om. Ujar Vano. Sebagai salah satu usahanya membuktikan kepada Mara, jika ia memang serius ingin Mara menjadi istrinya, dan bukan hanya sekedar menginginkan tubuh wanitanya ini. Emang kuat? Tanya Mara tak yakin. Enggak. Makanya cepetan jadi istri Om, pinta Vano memelas. Mara hanya terkekeh pelan sembari mendaratkan kecupan singkat di bibir pria itu, yang Vano balas dengan memberikan lumatan sekilas. Ayo tidur. Ajak Vano karena Mara terus saja menguap. Vano melepaskan belitan tangannya pada pinggang Mara, kemudian membiarkan wanita itu untuk berganti pakaian dan juga mencuci tangan dan kakinya. Sembari menunggu, senyuman tak pernah lepas dari wajah Vano. Ia masih tak menyangka jika Mara sampai pergi menyusulnya ke sini. Vano memang sedikit kesal, tapi ia hanya pura-pura merajuk agar Mara membujuknya. Apa yang Mara lakukan membuat Vano yakin perjuangannya nanti pasti tidak akan sia-sia. Dan yang paling membahagiakan, tentu saja jika kini ia bisa tidur sambil memeluk tubuh Mara. Akhirnya Vano bisa kembali merasakan memeluk tubuh hangat Mara, yang membuat tidurnya terasa semakin nyaman dan lelap. Selain menyumbang untuk sekolah baru, Mara ketahui, jika Vano juga mendanai perbaikan 2 jembatan desa, yang rusak karena longsor beberapa waktu lalu. Setelah hampir 2 bulan pengerjaan, kedua jembatan tersebut akhirnya selesai diperbaiki, dan acara peresmian akan dilaksanakan esok hari. Awalnya warga sepakat untuk membawa masing-masing makanan dari rumah, yang nanti akan dikumpulkan kemudian dimakan bersama. Namun ternyata Vano sudah lebih dulu bertindak, dengan memesan catering untuk acara besok. Seketika Vano dikenal sebagai pahlawan. Hampir semua warga tahu kebaikan hati seorang pria bernama Stefano Santos. Manusia dari antah berantah yang tiba-tiba saja datang ke desa mereka, dengan memberikan banyak bantuan ketika mereka semua memang sedang dilanda kesusahan. Pembuatan tumpeng untuk pelengkap acara seremonial besok, Mara mengajukan dirinya sendiri untuk membuatnya. Karena dulu kebetulan sekali, restoran tempatnya bekerja juga sering mendapat orderan pembuatan tumpeng untuk berbagai acara. Mara sudah cukup mahir dan mengerti. Lumayan, uang bayarannya nanti bisa Mara gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-harinya. Tadi Mara sengaja tidur lebih cepat, dan kini ia terbangun pada tengah malam untuk mempersiapkan semuanya. Setelah membasuh wajah untuk menghilangkan rasa kantuk, Mara mulai berkutat di dapur. Bumbu dan semua bahan sudah lengkap karena sebelumnya sudah disiapkan. Jadi kini Mara benar-benar hanya tinggal mengolahnya. Ketika baru saja selesai mencuci beras, ponsel miliknya yang tadi Mara letakkan di atas meja berdering. Sesuai tebakan Mara, siapa yang berani menelponnya di tengah malam seperti ini selain Vano? Saya. Bersambung.